Ini adalah salah satu bentuk jihad saya agar tidak ada lagi perempuan yang dihinakan oleh dia, agar tidak ada lagi korban-korban perempuan yang direndahkan oleh dia, karena dia ini brutal loh. Bayangkan, saya baru speak up itu 2023 kemarin, hitungan beberapa minggu kemudian kurang lebih ada 2 lusin perempuan DM ke saya mengaku menjadi korban mantan suami saya. Bayangkan. Ya, ini harus jadi atensi Polres Metro Bekasi dan Pak Kapolri. Pak Prabowo harus dengar ini. Apa yang disampaikan Mbak Zeda ini nggak ditindaklanjuti, mungkin Pak Prabowo perlu ganti Kapolrinya itu. Artinya kalau ini tidak menjadi perhatian dari negara, maka ini sama dengan negara melakukan pembiaran. Negara melanggar hak asasi dari warganya sendiri. Negara membiarkan penindasan. Berarti negara menjadi penindas, dan ini tanggung jawab dari Pak Kapolri untuk segera mengeksekusi dan menindaklanjuti ini dengan sebaik-baiknya. Ya, saya pribadi sebagai orang awam melihat PW ini adalah satu bentuk perjuangan ya dari tanah air, anak bangsa yang mencoba untuk membuka kacamata baru dari orang yang tidak tahu menjadi tahu, terutama yang berurusan dengan nasab, wallahu alam. Tapi yang pasti memang saya melihat PW ini memberikan banyak pencerahan, tidak hanya untuk banyak orang tapi juga untuk saya pribadi yang awalnya begitu mengkultuskan, mensucikan satu sosok, tapi akhirnya dengan adanya tesis dari Kiai Imad, dengan adanya pengetahuan, knowledge baru dari PWI, ini membuka mata saya lebar-lebar bahwa tidak layaklah kita untuk mengkultuskan suatu kaum atau suatu sosok tanpa adanya data dan juga bukti bahwa memang dia pantas untuk dikultuskan atau disucikan. Jadi menurut saya PWI ini bisa dijadikan sebagai satu bentuk persatuan pahlawan baru ya untuk di zaman sekarang ini, di mana zaman sekarang ini adalah zaman yang makin banyak orang-orang tersesat dengan satu aliran, dan PW ini memberikan pencerahan, memberikan jalan untuk kita agar kita menemukan yang benar dan yang hak, yang batil itu seperti apa. Oke. Dari ini semua Mbak ya, dari PWI, boleh saya tanya lebih dalam lagi Mbak, pengalaman pribadi apa yang membuat Mbak sampai kalau saya ngerasanya Mbak punya pengalaman yang benar-benar sakit terhadap salah satu sosok itu. Boleh saya ini Mbak, gitu kan? Boleh diceritain kenapa sosok itu yang ini? Oh iya, jadi suami saya adalah seorang mantan suami ya. Tepatnya mantan suami saya adalah seorang yang mengaku dirinya Habib, yang notabene selama 2 tahun saya menikah dengan dia, saya mendapatkan banyak sekali kekerasan, di antaranya kekerasan seksual, kekerasan psikis mental, kekerasan ekonomi, dan lain-lain. Sampai di satu titik saya merasa bahwa apa mungkin seorang keturunan Nabi yang suci bisa berbuat begitu hina terhadap istrinya. Itu yang membuat saya bertanya-tanya, jikalau Kiai Imad atau tesis Kiai Imad ini sudah ada dari tahun 2021, mungkin saya tidak akan menikahi mantan suami saya karena saya sudah mendapatkan pencerahan gitu. Tapi karena waktu itu masih belum ada tesis dari Kiai Imad, jadi ya saya mengikuti doktrin-doktrin yang ada, di mana memang ada beberapa sekelompok yang coba dikultuskan, disucikan. Dari sini saya akhirnya berpikir, memang lucu sekali ya jika kelompok yang mengaku-ngaku Habib ini dikultuskan dan disucikan, sementara akhlak dan perbuatannya saja bahkan lebih rendah dari manusia awam pada umumnya. Jadi ya kembali membuka mata hati saya bahwa orang yang memiliki derajat yang tinggi itu bukan dari nasab atau keturunannya, tapi dari keimanan dan ketakwaannya pada Allah. Oke. Apa yang membuat Mbak Zelda menjadi empowered sekarang? Mempunyai power untuk keluar dari zona yang dibodoh-bodohi itu, gitu kan? Apa yang membuat Mbak jadi berani untuk speak up? Ya, saya melihat
mantan suami saya Oknum Habib ini kan begitu sombongnya merasa dirinya suci, dan begitu pula dengan kelompok dia yang lain ya, yang satu kelompok ya. Saya melihat mereka ini dengan brutalnya menzolimi perempuan, menzolimi perempuan tanpa belas kasih. Salah satu buktinya adalah dengan melakukan banyak sekali kekerasan terhadap istrinya sendiri. Menurut saya ini sudah bukti konkret bahwa mereka tidak layak disebut sebagai orang yang suci, apalagi mengaku-ngaku keturunan Nabi. Ini konyol sekali menurut saya. Bahkan orang yang bukan keturunan Nabi saja, saya rasa tidak sampai hati melakukan tindakan tidak beradab seperti ini terhadap seorang istri gitu. Bagaimana bisa seorang suami yang mengaku dirinya seorang Habib, tapi dia menzolimi istrinya dengan luar biasa. Jadi ya, ini bisa dibilang sebagai satu bentuk satu bentuk motif kejahatan yang dilakukan oleh mantan suami saya, khususnya Oknum Habib itu, bahwa satu motif kejahatannya adalah dengan mengaku-ngaku dirinya seorang nabi, merasa dirinya suci, sehingga dia gampang dan mudah menaklukkan perempuan, mudah untuk mencari korban, terutama pribumi khususnya. Jadi inilah yang membuat saya empower, begitu berani untuk membicarakan ini di depan publik, untuk mengangkat ini sebagai topik yang tabu tapi memang layak untuk kita bahas, agar Oknum Habib seperti ini tidak seenaknya lagi untuk merendahkan kaum perempuan, tidak hanya kaumnya saja tapi juga kaum pribumi khususnya. Mbak, itu aja sih. Boleh nggak disebutin lagi modus-modusnya, Mbak, ya gini? Ini kan kita, sorry guru, ini kita nih cowok gitu kan, dan kita ini merasa bahwa ini Habib ini kan ya Habib ya, Oknum Habib yang laki-laki ini bajingannya tuh apa yang dilakukan sama dia, modusnya yang dia, jangan sampai kan kalau Mbak kan sudah korban ya kan, jangan apa yang awal-awalnya sampai dia perempuan-perempuan ini bisa tertarik selain dia mengaku zuriyah. Jadi dia pengen, oh iya, pertama ya kalau saya mikirnya apa karena ganteng, apa karena apa ya, yang tahu bisa perempuan gitu kan ya, boleh kita tahu. Dan dari pengalamannya Mbak, modus-modusnya ini boleh di-sharing, Mbak? Ya, yang paling berbahaya itu adalah dia menggunakan topeng ya, menggunakan topeng kehabibannya seolah dia orang suci, menggunakan topeng kesolehannya seolah dia itu lelaki yang baik, yang bertanggung jawab. Dan kalau menurut saya laki-laki seperti ini jauh lebih berbahaya daripada preman. Kalau preman bertato susah cari korban, mundur perempuan. Tapi kalau mantan suami saya ini, dia pakai surban, dia pakai jubah, dia mengagung-agungkan dan menyombongkan nasabnya di mana-mana, sehingga orang mau tidak mau akan tunduk dengan dia. Jadi ini topeng yang sangat berbahaya sekali menurut saya. Jadi kenapa saya speak up seperti ini? Bukan saya membuka aib suami atau bagaimana, tidak. Ini adalah salah satu bentuk jihad saya agar tidak ada lagi perempuan yang dihinakan oleh dia, agar tidak ada lagi korban-korban perempuan yang direndahkan oleh dia, karena dia ini brutal loh. Bayangkan, saya baru speak up itu 2023 kemarin, hitungan beberapa minggu kemudian kurang lebih ada 2 lusin perempuan DM ke saya mengaku menjadi korban mantan suami saya. Bayangkan, satu Oknum Habib saja, di mana itu notabene mantan suami saya, sudah memakan korban hampir 2 lusin perempuan, dan itu masih banyak lagi DM lain, Oknum Habib yang lain gitu. Jadi menurut saya ini fenomena yang luar biasa ya. Kayaknya kalau saya diem, saya akan ditanya Allah di akhirat nanti. Kamu sudah dikasih Allah bukti, kamu sudah dikasih Allah jalan, petunjuk, kenapa kamu diem? Saya yakin saya di akhirat akan ditanya sama Allah. Oleh karena itu, kenapa saya memberanikan diri untuk membuka ini di publik, buka mata, buka hati, jangan sampai ada tertipu dengan topengnya. Cuman mungkin sekarang ini yang sedang menjadi ujian saya berikutnya adalah kasus kekerasan yang saya laporkan di kepolisian ini kan sudah memasuki hampir 1,5 tahun ya, tapi masih mandek di penyelidikan. Jadi pihak kepolisian saya juga tidak tahu ada apa, padahal visum kekerasan sudah ada, bukti-bukti saksi sudah ada, semua
bahkan si terlapor ini, si Oknum Habib mantan suami saya ini juga sudah diperiksa 2 kali gitu. Saya tidak tahu ada apa dengan Polres Metro Bekasi ya. Sampai sekarang masih mandat dilempar ke sana ke sini. Bahkan ini yang terbaru dilempar ke kementerian dan nggak jelas kapan ini kasus saya. Ini miris sekali sih menurut saya. Kalau ini menggantung, nanti dia akan semakin seenaknya dan dia akan berbicara di luar, saya difitnah. Saya difitnah oleh Zeda Salim. Semakin gampang dia mencari korban. Jadi ya sekarang saya coba berpasrah sama Allah aja lah. Saya sudah melakukan perjuangan yang luar biasa 1,5 tahun ini, saya udah babak belur. Bahkan saya mengungkapkan hal seperti ini di hadapan publik itu benar-benar tidak mudah. Saya mengalami kekerasan dan meminum banyak obat untuk bisa sembuh. Ya saya tetap minta doanya aja supaya Allah beri keadilan. Oh ya, jadi udah dilaporkan ke Polres Metro Bekasi dan belum ada. Ya masih dilempar ke sana ke sini gitu. Oh iya. Gantung kasusnya. Iya. Saya tidak tahu ada apa ini dengan pihak kepolisian. Ya, ini harus jadi atensi Polres Metro Bekasi dan Pak Kapolri. Pak Prabowo harus dengar ini. Apa yang disampaikan Mbak Zeda ini nggak ditindaklanjuti, mungkin Pak Prabowo perlu ganti Kapolrinya itu. Ya karena saya ngikuti apa yang disampaikan Mbak Zeda itu benar 1,5 tahun, dan ya beliau udah terlalu sering speak up di media dan tetap aja laporannya nggak diproses ya Mbak? Diproses tapi menggantung. Oh ya, menggantung gitu ya. Jadi penyelidikan belum naik. Jadi kalau penyelidikan itu namanya bukan penyidikan ya, namanya nggak dijalankan itu proses hukum. Padahal sudah 1,5 tahun ya Mbak ya. Iya, Padahal sudah ada visum, sudah ada saksi-saksi gitu. Komnas Perempuan bahkan sudah. Komnas Perempuan ya juga sudah bersaksi. Terus Pak mungkin mau menyampaikan. Saya yakin kita semua punya saudari perempuan ya. Kalau ibu kita perempuan, kita punya saudara perempuan, kita punya anak juga perempuan. Artinya ini adalah suara jeritan nyata, faktual, bisa dibuktikan, dan beliau sudah speak up dengan lantangnya selama 1,5 tahun ini. Kalau sampai kemudian ini dipetieskan atau tidak jalan atau mandek, ada apa? Pertanyaan besar ini yang bisa menjawab adalah kepolisian itu sendiri. Kepolisian pasti memiliki pimpinan. Kalau kemudian pucuk pimpinannya itu tegas, sebagaimana selama ini yang digembar-gemborkan, nah pasti apa yang menjadi berita yang viral ini, yang menjadi konsumsi publik dan menjadi perhatian bersama ini, pasti dia akan turun. Kalau sampai kemudian Pak Kapolri tidak juga mengambil tindakan atau tidak ada kebijakan yang yang secara gerak cepat, maka patut dipertanyakan kepemimpinan beliau. Maka nun sewu, Bapak Prabowo Subianto, ini rakyat Anda berjanji bahwa tidak akan pernah terjadi apa yang pada masa penjajahan Honden and Inlander for Verboden, anjing dan pribumi dilarang masuk, pribumi dipersamakan dengan anjing. Ini ada pribumi Nusantara, dan beliau mendapatkan direct message sekitar 250 korban kalau nggak salah begitu, tidak hanya lebih, 2 lusin, dan di daerah-daerah itu juga banyak sekali pelaporan, dan itu bisa dirunut beritanya di media sosial, banyak sekali. Artinya kalau ini tidak menjadi perhatian dari negara, maka ini sama dengan negara melakukan pembiaran, negara melanggar hak asasi dari warganya sendiri, negara membiarkan penindasan, berarti negara menjadi penindas, dan ini tanggung jawab dari Pak Kapolri untuk segera mengeksekusi dan menindaklanjuti ini dengan sebaik-baiknya. Mohon Bapak Presiden, mohon Bapak Kapolri, saya yakin ini akan didengar oleh panjenengan berdua. Terima kasih. Ya, saya tambahkan sedikit. Jadi intinya pihak penegak hukum yang terhormat ini sedang mempermasalahkan status pernikahan saya. Saya kecewanya di mana? Saya kecewanya mengapa pihak kepolisian, pihak kejaksaan tidak fokus pada kasus kekerasannya. Mengapa fokus pada status pernikahannya? Karena saya hanya menikah secara agama. Jadi mereka beralasan ini tidak bisa diproses kemungkinan besar karena hanya pernikahan siri atau agama. Ini lucu
lucu, konyol sekali menurut saya. Apakah ini berarti di luar sana mungkin ada zeda-zeda yang lain, seorang istri yang sudah dinikahi sah secara agama dengan rukun yang sah, kemudian dia mengalami kekerasan, dia tidak bisa mendapat keadilan. Ini konyol menurut saya. Kita ini menikah di hadapan Allah dengan saksi yang sah, dengan rukun-rukun yang sah, tapi pada saat mendapatkan kekerasan kita tidak dilindungi. Yang sedang kita tuntut sekarang ini kan bukan uang, bukan harta, bukan gonogini. Kita sedang menuntut keadilan. Kita mengalami banyak kekerasan loh. Kita meminta perlindungan ke siapa kalau bukan ke negara? Jadi ini lucu sekali menurut saya. Kalau yang dipermasalahkan adalah status pernikahannya, padahal hasil visum sudah ada, saksi-saksi sudah diperiksa, bahkan lembaga negara Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan sudah bersaksi membela saya. Apalagi gitu loh yang kurang. Ada apa dengan pihak kepolisian dan pihak kejaksaan? Saya berteriak ini, hati saya menjerit, tolonglah. Ini bisa menjadi contoh. Ini akan menjadi cermin untuk kasus-kasus yang ada di Indonesia yang lain. Di luar sana banyak loh seorang istri yang dinikahi secara siri, secara agama, dia digebukin, dia mendapatkan begitu banyak kekerasan. Lantas kita tidak bisa melindungi seorang istri itu hanya karena status pernikahannya secara siri agama. Ini lucu dan konyol sekali menurut saya. Jadi saya memohon kepada pihak penegak hukum agar sudahlah, tidak usah mempermasalahkan status pernikahan saya. Toh saya dan juga mantan suami saya sudah mengaku ada pernikahan. Mantan suami saya itu Gus, si Habib AJ itu sudah mengakui saya istrinya, sudah mengakui menikahi saya secara agama dengan saksi-saksi yang ada gitu. Dan itu sudah di BAP secara resmi di kepolisian. Lantas kenapa pihak kepolisian masih mempertanyakan status pernikahan? Itu kan lucu gitu. Jadi saya memohon kepada pihak penegak hukum agar fokus pada tindakan kekerasannya, bukan pada status pernikahannya. Terima kasih.